Di dunia ini, ada kejadian-kejadian luar biasa yang membuat kita terpesona dan merenung. Salah satunya adalah mukjizat Ekaristi, fenomena yang membingungkan para ilmuwan dan memperkuat keyakinan orang-orang dalam keajaiban keagamaan. Selamat datang kembali bersama kami Karya Vince, yang penuh inspirasi. Hari ini, admin akan memperkenalkan 3 mukjizat Ekaristi yang menakjubkan, yang telah diuji dan diselidiki oleh para ahli terkemuka di seluruh dunia. Ini adalah kisah-kisah yang menantang akal sehat dan menginspirasi kekaguman dalam hati kita. Di sebuah kota kecil bernama Lanciano, Italia, pada abad ke-8 Masehi, sebuah misa praperayaan menimbulkan keraguan yang mengguncang keyakinan banyak orang. Saat pastor mengucapkan kata-kata konsekrasi, roti berubah menjadi daging hidup dan anggur menggumpal menjadi darah yang terbentuk menjadi 5 gumpalan. Meskipun ada yang tidak percaya, termasuk para ilmuwan, uskup agung setempat tetap melakukan penyelidikan menyeluruh, dan gereja akhirnya menyetujui keberadaan mukjizat tersebut. Meskipun skeptisisme masih ada, banyak orang tetap percaya pada kejadian luar biasa ini. Inilah awal dari mukjizat Ekaristi yang pertama. Sehingga pada tahun 1971, spesimen tersebut diserahkan kepada Odiado Linole, seorang profesor yang memiliki keahlian luas dalam anatomi, histologi, kimia, dan mikroskop klinis. Beliau juga merupakan mantan kepala laboratorium anatomi patologi di Rumah Sakit Arizo. Setelah menganalisisnya, Linole mempublikasikan hasilnya yang bahkan membuatnya terkejut. Kemudian, pada tahun 1981, analisis tersebut dikonfirmasi oleh Rogario Batelli, seorang profesor anatomi manusia pensiunan. Keduanya menyimpulkan bahwa daging yang ditemukan adalah jaringan jantung tipe AB dengan darah yang tampak segar, meskipun telah berusia 1.200 tahun, dan tidak ada jejak bahan pengawet. Keberadaan mukjizat ini meninggalkan dunia ilmiah tercengang, tanpa bisa memberikan penjelasan yang memadai. Hingga hari ini, siapapun dapat mengunjungi mukjizat Ekaristi ini, yakni daging dan darah, di gereja San Francisco di Lanciano, Italia. Namun, mukjizat tidak berhenti di sana. Pada tanggal 8 Agustus 1996, Pastor Alejandro Poset sedang memimpin misa di sebuah gereja Katolik di Argentina, Bonazzare. Setelah membagikan komuni suci, seorang wanita menginformasikan kepadanya bahwa dia menemukan sepotong hosti yang dibuang di belakang gereja karena tidak dapat dikonsumsi. Pastor Poset kemudian menempatkan hosti tersebut di piring air dan menyimpannya di tabernakel. Pada hari Senin, tanggal 26 Agustus, ketika Pastor Poset memeriksa tabernakel, dia terkejut melihat bahwa hosti telah berubah menjadi zat berdarah. Dia segera melaporkan kejadian tersebut kepada Kardinal Jorge Begoli, calon Paus Francis, yang meminta agar hosti itu difoto secara profesional. Foto-foto tersebut kemudian diambil pada tanggal 6 September 1996. Selama beberapa tahun, hosti tersebut tetap terjaga di dalam tabernakel dengan kerahasiaan yang ketat. Tidak terjadi pembusukan yang terlihat pada hosti tersebut. Kardinal Begoli kemudian memutuskan untuk menganalisis secara ilmiah. Mereka sengaja tidak memberitahu tim ilmuwan tentang asal-usul penelitian tersebut. Salah satu ilmuwan yang terlibat adalah Dr. Frederick Zugerber dari Columbia University, seorang ahli jantung dan patologi forensik terkenal. Dia menyimpulkan bahwa zat yang dianalisis adalah daging dan darah asli, mengandung DNA manusia. Zugerber juga menyatakan bahwa bahan yang dianalisis adalah pecahan otot jantung, yang menunjukkan tanda-tanda peradangan, dan mengandung sel darah putih dalam jumlah besar. Hal ini menandakan bahwa jantung masih hidup pada saat sampel diambil, karena sel darah putih akan mati di luar organisme hidup. Selain itu, penemuan juga menunjukkan bahwa jantung berada di bawah tekanan berat, seolah-olah pemiliknya telah mengalami pukulan parah di bagian dada. Itulah mukjizat Ekaristi yang kedua. Peristiwa mukjizat Ekaristi ketiga adalah pada bulan Oktober 2006,
sebuah paroki di Texas, Meksiko, tengah mengadakan retret saat misa. Saat 2 orang pastor dan seorang suster sedang membagikan komuni, suster tersebut tiba-tiba melihat ke pastor dengan berlinang air mata. Tuan rumah yang akan membagikan komuni itu kemudian mengeluarkan zat berwarna kemerahan yang tidak biasa. Uskup tempat tersebut, yang terhormat, Elijah Zavala Castro, mengambil langkah serius dengan membentuk sebuah komisi teologis untuk menyelidiki apakah kejadian tersebut merupakan tipuan atau mukjizat sejati. Dia mengundang Dr. Ricardo Castanon Gomez untuk melakukan penelitian ilmiah dengan tim ilmuwan guna memverifikasi atau menyangkal keajaiban tersebut. Dr. Gomez dan timnya melakukan penyelidikan mendalam dan hasilnya mengejutkan banyak orang. Mereka menyimpulkan bahwa zat yang ditemukan memiliki karakteristik darah manusia, termasuk mengandung hemoglobin dan DNA manusia. 2 penelitian yang dilakukan oleh ahli forensik menunjukkan bahwa zat tersebut berasal dari dalam, tidak mungkin ditempatkan dari luar. Selain itu, golongan darah dari zat tersebut adalah AB, yang serupa dengan yang ditemukan di Hosti Lanciano dan kafan suci Turin. Analisis mikroskopis menunjukkan bahwa darah telah menggumpal sejak Oktober 2006, dan lapisan dalamnya bahkan mengungkapkan keberadaan darah segar pada bulan Februari 2010. Para ilmuwan terkejut dengan hasil penelitian mereka. Mereka tidak dapat menjelaskan secara alami bagaimana mukjizat ini terjadi. Penelitian mikroskopis juga mengungkapkan bahwa darah telah mengalami perubahan sejak peristiwa tersebut terjadi, tanpa penjelasan yang memadai. Inilah bukti bahwa keajaiban masih ada di dunia ini. Meskipun ilmuwan telah berusaha, mereka tidak dapat menjelaskan dengan logis keberadaan mukjizat ini. Sehingga, mukjizat Ekaristi tetap menjadi bukti yang memperkuat keyakinan orang-orang dalam kuasa dan keajaiban Tuhan. Kristus dan Bunda Maria berusaha memberitahukan kepada segenap umat manusia bahwa kita perlu menyerahkan segala kepercayaan kita kepada Tuhan dan berkarya demi kerajaan-Nya, dan bukan demi ego kita, demi kebanggaan kita, dan demi kemuliaan kita sendiri. Kita adalah terang dunia dan karenanya biarlah sesama melihat kita sebagai terang yang bersinar cemerlang, sebab kita telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, dan karenanya patutlah kita senantiasa memuliakan Allah di surga. Terima kasih telah menonton hingga akhir video ini. Tanpa rasa takut dan dengan iman yang lebih besar dari sebelumnya, mari kita terus dalam iman, tetap diberkati, dan terus berdoa, agar Allah menunjukkan kepada kita semua kasih karunia dan berkah-Nya. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman Anda atau pemikiran Anda di bagian komentar. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Amin.